Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julian dengan NPM 201901579040. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Adapun di antaranya yang akan saya jelaskan adalah tentang deskripsi umum, tujuan, komponen, asas, pendekatan strategis dan teknik, dan operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum konsultasi. Konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan konsultan, sehingga permasalahannya yang dialami oleh pihak itu setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsultan. Tujuan khusus. Kemampuan konsultan sendiri yang dimaksud di atas adalah dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak ketiga itu. Dengan kemampuan sendiri itu akan melakukan sesuatu terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, kaitannya adalah proses pemberian bantuan dan tindakan konsulti terhadap konsultasi terhadap pihak ketiga. Pada sisi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Dalam layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Adapun konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebahagiannya menjadi tanggung jawabnya. Adapun pihak ketiga adalah individu atau individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsultan. Asas dalam layanan konsultasi. Yang pertama adalah etika dasar konseling. Ada 3 etika dasar konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil sendiri oleh klien. Asas yang kedua adalah kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan KSI terdapat keputusan yang diambil konsultan sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Dimaksudkan agar konsultan atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Yang ketiga adalah asas-asas yang lain. Asas-asas yang lain yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya dalam profesi konseling. Kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan KSI terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahan. Pendekatan, strategi, dan teknik. Pendekatan. Pihak kedua konsulti, pihak ketiga individu yang mengalami masalah. Dilakukan dengan mengembangkan WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Strategi. Warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi yaitu bahwa permasalahan yang timbul pada pihak ketiga justru dilatar belakangi kondisi WPKNS konsulti sendiri. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien konsulti khususnya berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Poin selanjutnya yaitu penguasaan teknik oleh konsultan. Yang pertama adalah konsultan dapat menampilkan diri terhadap pihak
ketiga dengan penuh afeksi. Yang kedua, menciptakan situasi yang kondusif bagi terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Ketiga, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga itu untuk berinteraksi secara afektif dengan konsulti. Keterampilan yang perlu dikuasai konsulti terhadap pihak ketiga yaitu 3M, mengembangkan, mendalami masalah. Selain itu, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, pemberian informasi, pelatihan sederhana, pemberian nasihat yang tepat, dan mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor jika memang diperlukan. Strategi BMB3 yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Poin selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat tergantung pada kesepakatan antara konselor dengan konsulti dengan memperhatikan kenyamanan dan keterjaminan kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, contohnya di ruang BK atau di rumah konsulti. Keterkaitan jenis layanan bila konsulti berkelanjutan. Aplikasi instrumen, kunjungan rumah, konseling perorangan terhadap konsulti. Keterkaitan kegiatan pendukung, aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus. Poin yang terakhir yaitu operasionalisasi layanan konsultasi, perencanaan dan pengorganisasian, satplan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, penilaian. Penilaian ada 3, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang, dan yang terakhir adalah laporan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.